perkenalkan nama saya Selvi Magret, Program Studi Farmasi, Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. Baik, video ini dibuat untuk melengkapi tugas manajemen bencana. Apa sih bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak fisiologik menurut Undang-Undang 24 tahun 2007. Adapun memahami bencana terbagi atas dua, yaitu yang pertama, cara pandang dapat ditinjau melalui etologi, rasa empati dan solidaritas sosial dalam ikatan kemanusiaan, harmoni dengan alam. Yang kedua, cara menyikapi dengan langkah mengurangi bencana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Adapun memahami bencana terbagi atas dua, yaitu yang pertama, cara pandang. Cara pandang dapat ditinjau melalui etologi, rasa empatik dan solidaritas sosial dalam ikatan manusia, harmoni dengan alam. Yang kedua, cara menyikapi dengan langkah mengurangi bencana, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Adapun faktor-faktor bencana yang merugikan, yang pertama, terjadinya peristiwa alam dan non-alam atau gangguan yang merusak. Yang kedua, peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, mengakibatkan korban kerugian harta benda dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka sendiri. Jenis-jenis bencana alam menurut Undang-Undang 24 tahun 2007. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, ada bencana non-alam. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, epidemik, dan wabah, yang antara lain berupa gagalnya teknologi, gagalnya modernisasi. Yang ketiga, ada bencana sosial. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antara komunitas dan teror. Jenis-jenis bencana alam menurut Undang-Undang 24 tahun 2007. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, ada bencana non-alam. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, epidemik, dan wabah, yang antara lain berupa gagalnya teknologi, gagalnya modernisasi. Yang ketiga, ada bencana sosial. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antara komunitas dan teror. Menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction, diklasifikasikan jenis bahayanya: bahaya geologis, bahaya hidrometeorologis, biologis, teknologis, dan lingkungan. Adapun memahami bencana menurut pandangan-pandangan. Yang pertama, pandangan konvensional. Bencana merupakan alam atau berupa takdir, kejadian dianggap merupakan suatu musibah, kecelakaan, atau ujian sebagai takdir dari Tuhan. Bencana dianggap tidak dapat diprediksi, tidak menentu terjadinya, tidak terhindarkan, dan tidak dapat dikendalikan. Dalam pandangan ini, masyarakat hanya dianggap sebagai korban dan terkadang hanya penerima bantuan dari luar saja. Yang kedua, pandangan ilmu pengetahuan alam. Pandangan ini menganggap semua bencana adalah peristiwa alamiah, tidak memperhitungkan adanya faktor manusia sebagai penyebab. Bencana merupakan
proses geofisik, geologi, dan hidrometeorologi. Yang ketiga ada pandangan menurut ilmu terapan. Pandangan ini dianut dengan dikembangkan dari ilmu teknik. Dalam aspek ini, pengkajian bencana lebih ditunjukkan pada upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan. Pandangan ini melihat bencana didasarkan pada besarnya ketahanan atau kerusakan akibat bencana. Ada pandangan progresif. Bencana merupakan masalah yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah terselesaikan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus mengenali bencana tersebut dan mengambil peran dalam mengendalikannya. Yang kelima ada pandangan ilmu sosial. Pandangan ini memfokuskan pada bagaimana tanggapan dan kesiapan masyarakat terhadap bahaya. Yang keenam ada pandangan holistik. Pendekatan ini menekankan pada bahaya dan kerentangan, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko. Gejala alam dapat menjadi bahaya jika mengancam manusia dan harta benda. Bahaya akan berubah menjadi bencana jika bertemu dengan kerentangan dan ketidakmampuan masyarakat. Pandangan holistik ini juga merupakan kombinasi dari pandangan lain secara terpadu. Selanjutnya ada beberapa rencana-rencana dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, rencana mitigasi. Rencana mitigasi adalah rencana yang bersifat teknis dibuat oleh sektor atau instansi tertentu untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Biasanya, rencana mitigasi ini tidak disebut secara eksplisit sebagai mitigasi bencana, tetapi disebut sesuai dengan tujuan pembangunan atau pelaksanaan proyek tertentu. Seperti pembangunan tanggul sungai, reboisasi, pembangunan sarana evakuasi. Kedua, ada rencana penanggulangan kedaruratan bencana, merupakan kerangka kerja bagi suatu pemerintah atau pemerintah daerah atau otoritas tertentu untuk melaksanakan penanggulangan keadaan darurat bencana di wilayah kewenangannya. Yang ketiga, rencana kontingensi. Rencana kontingensi merupakan rencana yang disiapkan untuk menghadapi kondisi kedaruratan yang belum menentu. Ketidakketentuan kejadian ini mengharuskan perencana membuat suatu skenario dengan asumsi yang mendekati keadaan sesungguhnya. Yang keempat, rencana pemulihan. Rencana ini disusun untuk melaksanakan pemulihan daerah yang terdampak bencana setelah kejadian bencana. Penyusunan rencana pemulihan ini berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana. Baik, sekian video saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.